semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Barcelona tawarkan 8 pemain ke Man City dalam perburuan bintang tim utama. Melansir dengan Kencasles, manajer Manchester City Pep Guardiola meyakinkan Bernardo Silva bahwa dia akan diberi musim lagi dan pemain akan diizinkan pindah di tempat yang sekarang. Janji inilah yang diklaim Cazorla yang digunakan oleh perwakilan Bernardo Silva sebagai pengaruh dalam mengamankan kepindahan dari Stadion Etihad dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Mengenai alasan dibalik keinginan Bernardo Silva untuk meninggalkan Manchester dan alasan yang sejalan dengan berbagai laporan lain dalam beberapa hari terakhir. Dan Kencasles melaporkan bahwa meski sang pemain tidak senang dengan Manchester City sebagai sebuah tim, dia sudah muak dengan sepak bola Inggris dan tidak menikmati hidup di barat laut sebagai iklim. Mengenai Barcelona, jelas ada ketertarikan, dan Koeman telah membuat proposal informasi kepada pemain. Untuk Manchester City, mereka merasa nilai Bernardo Silva meningkat dari 50 juta euro. Skenario untuk Siki Begiristain dan CEO adalah mengamankan tawaran uang besar dari Barcelona atau Atletico Madrid, serta menggunakan dana tersebut dalam mengejar Jack Grealish. Seperti keinginan pemain untuk mengontrak Silva, sehingga Cazorla menyatakan bahwa mereka telah mengajukan 8 pemain untuk dipilih Manchester City dalam pertukaran, meliputi Sergi Roberto, Ousmane Dembele, Jordi Alba, Coutinho, Clement Lenglet, Trincao, Sergio Busquets, dan Pique. Berita ini pasti tidak akan diterima baik oleh pendukung Manchester City karena Silva telah buktikan dirinya sebagai favorit penggemar sejak kedatangannya 4 tahun lalu. Namun, klub tampaknya memilih pengganti yang ideal dalam pikiran mereka, dan sangat sedikit yang akan mengeluh tentang prospek Jack Grealish dari Aston Villa, mulai bersama orang-orang seperti Kevin De Bruyne dan Phil Foden dari musim depan. Phil Foden ungkap kekaguman pada Marcus Rashford dari Man United. Bintang Manchester City, Phil Foden, telah menunjukkan 2 pesepak bola yang merupakan panutan terbaik yang tidak hanya untuknya, tapi juga komunitas dan seluruh negara. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan ID minggu ini, superstar muda itu mengakui pekerjaan fantastis yang dilakukan oleh Raheem Sterling dan Marcus Rashford dari Manchester United di luar lapangan sepak bola. Raheem sangat besar, sangat menyenangkan berbagi ruang ganti dengannya karena dia telah melalui hal yang sama seperti yang saya alami di usia yang sangat muda ketika dia berada di Liverpool, kata Foden. Dia punya semua media di punggungnya ketika dia baru memulai, dan saya juga punya bagian yang adil dari itu, tapi tidak seperti dia. Phil Foden mengungkapkan fakta bahwa Raheem Sterling telah menjadi panutan yang hebat untuk dirinya sendiri, dan dia juga mengungkapkan bahwa dia sering meminta nasihat dari rekan setimnya tersebut. Seperti Raheem Sterling, Marcus Rashford dari MU telah menjadi sosok yang menjulang tidak hanya di kotanya, tapi di seluruh Inggris. Melalui perjuangan yang berkelanjutan untuk membantu memberi makan anak-anak di seluruh negeri, Anda benar-benar dapat melihat dampaknya. Saya melihat lukisan Marcus Rashford dicat di dinding di sekitar sini di mana-mana. Dia benar-benar menjadi panutan terbesar bangsa bagi anak-anak muda. Rencana Man City untuk pendekatan striker baru terungkap dalam laporan. Manchester City telah menyusun rencana serangan yang relatif berbeda dalam mengejar penggantian jangka panjang untuk Sergio Aguero yang baru saja pergi musim panas ini. Kapten Aston Villa, Jack Grealish, diperkirakan akan dihargai lebih dari 80 juta euro. Sementara target striker utama Manchester City, Harry Kane, diperkirakan bernilai sekitar 150 juta euro oleh ketua Tottenham Hotspur. Manchester City akan mempertimbangkan untuk menggunakan pemain untuk meningkatkan nilai kesepakatan bagi seorang striker untuk menggantikan Sergio Aguero musim panas ini. Sementara, berbagai laporan dari pers Inggris telah menghubungkan banyak pemain tim utama Manchester City dengan kepindahan ke Tottenham sebagai bagian dari kesepakatan untuk Harry Kane. Satu pemain telah menunjukkan keengganannya untuk digunakan sebagai McWake.
Pemain tersebut adalah Raheem Sterling yang diharapkan untuk memasuki negosiasi kontrak dengan Manchester City atas kesepakatan baru dan lebih baik setelah kejuaraan Eropa. Namun, pemain yang bisa menemukan diri mereka diajukan untuk striker baru dan belum tentu Harry Kane termasuk orang-orang seperti Bernardo Silva yang ingin pergi, Gabriel Jesus yang relatif tidak disukai, dan Aymeric Laporte yang tidak bahagia. Bek Barcelona membuka tentang rumor Aymeric Laporte dan hubungan Pep Guardiola. Aymeric Laporte telah dikaitkan dengan kepindahan dari Stadion Etihad selama beberapa minggu sekarang. Laporte menjadi gelisah karena kurangnya waktu bermain musim lalu. Salah satu klub yang hampir kesulitan adalah FC Barcelona. Namun, itu tidak menghentikan klub Camp Nou untuk terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan pemain berusia 27 tahun tersebut. Mantan rekan setim dan teman dekat Eric Garcia yang baru saja menyelesaikan kepindahan ke Barcelona telah mengomentari rumor tersebut, tapi gagal memberikan wawasan apapun yang bisa menjadi saran tentang masa depan rekan senegaranya tersebut. Saya tidak tahu, kami belum bicarakan hal ini. Kami fokus pada Euro, tapi jika dia datang pada kami, jelas dia adalah pemain hebat. Saya hanya punya kata-kata yang baik untuk Guardiola. Dia tahu keputusan saya untuk tidak memperpanjang kontrak. Dia menganggapnya dan kami tidak punya masalah. Saya sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan untuk saya. Eric Garcia ingin memicu kebangkitan di Barcelona. Setelah raksasa La Liga itu tampaknya jatuh hanya untuk acara di luar lapangan dan di tingkat ruang rapat di klub. Namun, dengan perubahan di tempat-tempat tinggi yang membuat Joan Laporta mengambil alih kendali sebagai presiden, tentu ada optimisme bahwa Barcelona dapat kembali ke puncaknya seperti hari-hari sebelumnya.